bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan yang memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapat dengan mengurangi biaya atau keduanya. Karena itulah laporan ini termasuk salah satu komponen yang harus dimasukkan dalam pembukuan bersama dengan neraca keuangan dan juga laporan arus kas. Biasanya, income statement dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan, pada saat perusahaan melakukan pembukuan perusahaan. Tujuan dokumen laporan laba rugi. Yang pertama, perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. Yang ketiga, menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung laporan laba rugi menggunakan single step. Yang pertama, penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan. Pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Kedua, ada bentuk multi step. Bentuk multi step ini laba operasi sama dengan terlihat perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa. Cara menghitung laporan laba rugi menggunakan bentuk multiple step. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah barang non operasional. Yang kedua, dokumen laporan neraca. Neraca keuangan atau disebut juga balance sheet adalah bagian dalam proses laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban dan pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Dari laporan ini, Anda dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban dan modal pada bisnis Anda ke depannya, baik perusahaan Anda bergerak di bidang perusahaan jasa, perusahaan manufaktur atau lainnya. Memiliki neraca tentu akan mempermudah proses pengelolaan keuangan pada perusahaan tersebut. Pada umumnya, contoh bentuk laporan keuangan neraca dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sekontrol atau horizontal, dan yang kedua yaitu skala atau vertikal. Lebih jelasnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai komponen yang dimiliki sebuah laporan neraca. Yang pertama yaitu aset. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus dukungan untuk operasional. Berdasarkan jangka waktu pemakaiannya, aktivitas terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas lancar. Berikut adalah penjelasannya. Aset lancar. Aktivitas lancar adalah aset yang memiliki umur kegunaan jangka pendek, dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Aset tetap. Aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Kewajiban merupakan utang perusahaan kepada kreditur dari pihak lainnya yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban atau utang lancar. Kewajiban atau utang lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu jangka 1 tahun. Kewajiban utang atau jangka panjang. Sedangkan utang jangka panjang pada laporan akuntansi neraca merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ekuitas ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham disetor dan laba ditahan. Saham disetor merupakan saham yang jumlah kasnya yang disetorkan oleh pemegang saham ke perusahaan. Laba ditahan yaitu laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktif bersih kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal, yaitu yang pertama, memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktivitas pembayaran. Beberapa hal yang ada pada laporan perubahan modal meliputi: 1. Rekonsiliasi antara lain tercatat pada masing-masing modal saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. Yang kedua, saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Yang ketiga, transaksi modal antara pemilik serta distribusi pada pemilik. 4. Pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian dan keuntungan serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. Dan yang kelima, laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Dalam laporan perubahan ekuitas terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur ini adalah bagian penting
penting dalam laporan yang akan disusun berdasar pada data yang didapatkan meliputi yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi, dan yang kedua, dividen yang diumumkan. Ketiga, laba neto di periode tertentu, dan yang keempat, laba yang tidak dibagi pada awal periode per awal tahun. Rumus perubahan modal perusahaan dagang. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir. Lalu, cara menghitung dengan rumus modal akhir adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang price. Namun, jika saldo rugi, rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi bersih ditambah price. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan. Berikut ada tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas yaitu adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor. Untuk membuat laporan kas, ada dua sumber data yang dibutuhkan. Yang pertama, laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung. Yang kedua, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Cara membuat laporan arus kas. Ada 5 langkah untuk membuat laporan arus kas. Yang pertama, menghitung kenaikan dan penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Yang kelima, hitung dan jumlahkanlah kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Unsur yang wajib dimasukkan ke dalam catatan tersebut. Yang pertama, unsur umum atau penjelasan perusahaan. Unsur pertama yang harus ada yaitu unsur umum atau penjelasan perusahaan. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Unsur selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pengukuran laporan keuangan, multi kurensi, dan lain sebagainya. 3. Kebijakan standar akuntansi keuangan. Ukuran ini terdiri dari kepatuhan laporan keuangan kepada aturan-aturan di standar akuntansi keuangan. Informasi kebijakan fiskal atau keuangan. Unsur selanjutnya yaitu informasi terkait kebijakan keuangan. Unsur ini menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan ekonomi, pencapaian target APBD dan APBN, hambatan perusahaan untuk mencapai target. Ikhtisar pencapaian kinerja. Ikhtisar berartinya rangkuman atau ringkasan dari pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Perhatikan struktur. Struktur catatan laporan keuangan yang pertama yaitu adalah gambaran umum perusahaan. Struktur ini berisi tentang beberapa informasi tentang pendirian perusahaan yang terdiri dari informasi tentang nomor dan tanggal pendirian, riwayat ringkas perusahaan, lokasi kegiatan, bidang usaha utama perusahaan, tanggal melalui operasi perusahaan.